Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musa Malino yang berbahagia dimanapun berada. Pembahasan kisah Nabi kali ini adalah mengenai keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam perjalanan dakwahnya sebagai utusan, Nabi Ibrahim memiliki kesamaan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Karena dalam mengemban misinya sebagai Nabi dan Rasul, ia juga dihadapkan kepada penguasa yang zolim yang telah mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya, karena merasa bahwa ia telah memberikan penghidupan kepada rakyatnya. Inilah penjelasan tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam selengkapnya. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di daerah Mosul. Ayahnya bernama Azar atau Tarih, bin Tohur bin Saruj, bin Rau, bin Falij, bin Abir bin Shalih, bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ia dilahirkan di sebuah tempat bernama Fadam Aram dalam kerajaan Babilonia yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kanan. Raja Namrud menjalankan tampuk pemerintahnya dengan tangan besi dan kekuasaan mutlak. Semua kehendaknya harus terlaksana, dan segala perintahnya merupakan undang-undang yang tidak dapat dilanggar atau ditawar. Kekuasaan yang besar yang berada di tangannya itu dan kemewahan hidup yang berlebih-lebihan yang ia nikmati, lama-kelamaan menjadikan ia tidak puas dengan kedudukannya sebagai raja. Raja Namrud merasa bahwa dirinya patut disembah oleh rakyatnya sebagai Tuhan. Ia berpikir jika rakyatnya mau dan rela menyembah patung-patung yang terbuat dari batu yang tidak dapat memberi manfaat dan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka, mengapa bukan dia saja yang disembah sebagai Tuhan? Teman-teman Musa Malino, apabila menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe sebagai tanda dukungan bagi channel Musa Malino. Lanjut kisah. Di tengah-tengah masyarakat yang sedemikian buruknya, maka lahir dan dibesarkanlah Nabi Ibrahim dari seorang ayah yang bekerja sebagai pemahat dan pedagang patung. Ia sebagai calon rasul dan pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa pelita kebenaran kepada kaumnya. Jauh-jauh telah diilhami akal sehat dan pikiran tajam serta kesadaran, bahwa apa yang telah diperbuat oleh kaumnya termasuk ayahnya sendiri adalah perbuatan yang sesat. Hal tersebut yang menandakan kebodohan dan kedangkalan pikiran, bahwa persembahan kaumnya kepada patung-patung itu adalah perbuatan mungkar yang harus diberantas dan diperangi, agar mereka kembali kepada persembahan yang benar, ialah persembahan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta ini. Di antara para rasul yang dijadikan teladan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Selain beliau nabi pilihan yang mendapat gelar Khalilullah, atau kekasih Allah, juga disebut Abul Anbiya, bapa dari para nabi, karena nabi-nabi sesudah beliau adalah dari zuriyahnya atau keturunannya, nabi-nabi Israel, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa sampai Nabi Isa alaihi salam. Demikian juga junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bin Abdillah, bin Abdil Muthalib, bin Hashim dan setelah beberapa generasi bertemu di Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 67, Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukanlah Nasrani, akan tetapi dia adalah yang bersih dan muslim, dan dia bukan orang yang mensekutukan Allah. Inilah 6 bentuk-bentuk keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. 1. Keteladanan dalam hal mencari dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang patut disembah dan menjadi tujuan ibadah. 2. Keteladanan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan dakwah di tempat lainnya dengan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Mekah yang serba kekurangan dan keterbatasan. 3. Keteladanan dan keberaniannya ketika ingin mereformasi merubah masyarakatnya dan penguasanya, dari penyembahan kepada materi, benda dan berhala-berhala kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Tauhid atau kalimatul ikhlas la ilaha illallah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Terlebih dahulu Ibrahim alaihi salam menyampaikannya kepada ayahnya, dengan bahasa yang santun, beliau sampaikan pemahaman tentang ketauhidan. Sebagaimana telah dikisahkan dalam Quran Surah Maryam ayat 41-47, yang artinya, dan ingatlah dalam kitab Ibrahim, sesungguhnya dia adalah orang yang benar dan seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku,
Kenapa engkau menyembah apa-apa yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepadaku wahyu apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Aku tunjukkan jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan, sesungguhnya setan itu bermaksiat kepada Allah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku takut azab Allah akan menimpamu sehingga setan menjadi temanmu. Lalu ayah Ibrahim berkata kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku? Sungguh jika engkau tidak berhenti membenci Tuhan-Tuhanku, sungguh aku akan memukulmu, pergilah segera dariku." Ibrahim berkata, "Semoga engkau selamat dan aku akan mendoakan untukmu agar Allah, Tuhanku mengampunimu, sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Ajakan Ibrahim alaihi salam kepada ayahnya mendapat penentangan yang keras sehingga Ibrahim alaihi salam diusir ayahnya. Sekalipun demikian Ibrahim alaihi salam tetap baik dengan ayahnya dan tetap mendoakannya. Lalu Ibrahim alaihi salam membuktikan kepada masyarakatnya bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbuat apa-apa. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala sembahan penguasa Namrud dan kaumnya, sehingga Ibrahim alaihi salam dimasukkan ke dalam api sebagai penyiksaan terhadapnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya dengan menjadikan api menjadi dingin, dan Nabi Ibrahim selamat tanpa ada bekas luka sedikitpun. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Anbiya, ayat 69, artinya, "Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Maka api menjadi dingin dan selamatlah Nabi Ibrahim. 4. Ketaatannya ketika Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali diuji Allah subhanahu wa ta'ala agar menyembelih putranya, putra yang sangat dicintai dan didamba-dambakan dalam doanya, "Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh dan taat kepadamu." Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah As-Saffat ayat 102, yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan perintah penyembelihan ketika keduanya pasrah. Dan ketika Ibrahim alaihi salam menempelkan pisau di leher Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya, "Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan perintahku melalui mimpimu. Sesungguhnya dengan demikian akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata dan kami tebus Ismail dengan sembelihan hewan kurban yang besar. Dan kami jadikan teladan untuk orang-orang yang sesudahnya, keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah As-Saffat 103-110. 5. Keteladanan Nabi Ibrahim ketika beliau diperintah Allah subhanahu wa ta'ala agar memperbaiki kembali Ka'bah, Baitullah yang pertama dibangun di muka bumi. Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya berada makom Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam." Quran Surah Ali Imran 96-97. Nabi Ibrahim bersama Ismail membangun kembali Ka'bah sesuai dengan petunjuk Allah, dan sesudah selesai membangun Ka'bah, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Ibrahim alaihi salam agar memanggil umat manusia untuk berhaji. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 26-29, yang artinya, "Dan ingatlah, ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di Baitullah atau Ka'bah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang ruku dan sujud."
Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki, yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang kurang mampu dan fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Baitullah. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan visi dan misinya, yang kesemuanya itu terungkap dalam doa-doanya. Berikut ini doa-doa beliau yang termaktub dalam Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu menyesatkan kebanyakan manusia, maka barang siapa yang mengikuti aku, sesungguhnya mereka tergolong umatku, dan barang siapa yang menentangku, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Quran Surah Ibrahim ayat 35-36. Ya Allah, sesungguhnya aku tempatkan dari anak cucuku di lembah yang tidak ada tanaman, di sisi tanah-Mu yang haram. Ya Allah Tuhan kami, supaya mereka menegakkan sholat, maka jadikanlah hati manusia condong kepada mereka, dan berikanlah kepada mereka rezeki dari buah-buahan, supaya mereka bersyukur. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Dari doa Nabi Ibrahim, terungkap visi dan misi beliau dalam membangun negeri dari negeri yang tandus, kering dan tidak ada tanaman, menginginkan agar menjadi negeri yang aman. Penduduknya terdiri dari orang-orang yang beriman dan bertakwa, mendirikan sholat dan dijauhkan dari penghambaan terhadap berhala-berhala. Menginginkan menjadi negeri yang menarik, mempesona dan banyak dikunjungi manusia. Menginginkan menjadi negeri yang penduduknya diberi kecukupan rezeki dari buah-buahan, demikianlah orientasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam membangun negeri berorientasi ke depan, memikirkan anak cucu, dan membangun dari nilai-nilai ruhani keagamaan dengan memakmurkan masjid atau Baitullah, dan memakmurkan buminya. Doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan diabadikan dalam Al-Quran, dan keteladanannya juga diabadikan dalam syariat rukun Islam, yaitu ibadah haji dan ibadah ubudiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai bekal dan kendaraan dan tidak berhaji, maka dikhawatirkan ia mati menjadi Yahudi atau Nasrani. Dari dua macam ibadah tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketaatan, ketakwaan dan keikhlasan hamba-hambanya dalam melaksanakannya. 6. Keteladanan Nabi Ibrahim ketika beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Hajar berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi meninggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni dan tak ada apapun di sini?" Hajar mengucapkan kata-katanya berulang kali, namun Nabi Ibrahim tidak juga menolehnya. Akhirnya Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepadamu? Nabi Ibrahim menjawab, benar. Hajar menimpali, kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kemudian Hajar kembali ke tempat semula. Nabi Ibrahim alaihissalam terus pergi, hingga ketika sudah berada di jalan pegunungan dan tidak terlihat lagi oleh Hajar dan putranya. Nabi Ibrahim menghadapkan wajahnya ke Baitullah, lalu beliau memanjatkan doa berikut dengan mengangkat kedua tangannya. Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dihormati. Wahai Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surah Ibrahim. Demikian pembahasan tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga ada hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.